Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjadiansyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Change Management dengan dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah, SE MMSI. Lanjut saja. Untuk soal yang pertama, hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan? Jadi, untuk merancang sebuah pesta membutuhkan topi pesta. Topi pesta merupakan singkatan untuk menciptakan suasana pesta yang kita kendaki, yaitu antara lain tujuan atau pesan, organizer, peralatan pesta, penghibur, peralatan pesta, informasi, penghibur, suasana, tata tertib, dan artistik. Nah, itu dia. Jadi, singkatan dari topi pesta. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel. Sebutkan dan jelaskan. Jadi, yang mendorong untuk inovasi itu ada 3 variabel. Yang pertama, struktur organisasi, budaya organisasi, dan praktik sumber daya manusia organisasi. Jadi, struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Penelitian memiliki pengaruh variabel, jadi yang pengaruh variabel pada inovasi menunjukkan 5 hal gitu ya. Jadi menunjukkan 5 halnya. Nah, terus untuk budaya organisasi yang inovatif cenderung memiliki budaya yang sama. Mereka mendorong eksperimen penghargaan terhadap keberhasilan, namun kegagalan dan merayakan kesalahan. Nah, untuk praktik sumber daya manusia organisasi dalam kategori ini menemukan bahwa organisasi yang inovatif secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan anggota. Jadi pengembangan anggota mereka sehingga pengetahuan mereka tetap baru. Nah, menawarkan karyawan mereka keamanan, kerja yang tinggi untuk mengurangi rasa takut dipecat gitu ya. Jadi karena melakukan kesalahan dan mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktif dan antusias, mendukung ide baru, membangun dukungan, membatasi hambatan atau penolakan, dan memastikan bahwa inovasi diterapkan. Nah, selanjutnya soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik dalam organisasi development. Jadi yang pertama, sensitify training. Jadi merupakan teknik OD, organisasi development, yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini juga disering sebut T-group ya. Jadi, nah terus yang kedua, team building. Jadi team building itu adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas secara kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Nah, selanjutnya ada survei feedback. Jadi, survei feedback ini tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Ini misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya pemimpinan mereka. Nah, terus ada juga transactional analysis atau TA, itu berkonsentrasi jadi pada gaya komunikasi antar individu. Nah, selanjutnya ada intergroup activities. Jadi intergroup activities itu fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Jadi ketergantungan antar kelompok dan yang membentuk kesuatan organisasi menimbulkan banyak masalah dan dalam koordinasi ya. Terus selanjutnya ada proses consultation. Jadi dalam proses consultation, kebutuhan organisasi development mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Nah, terus selanjutnya ada GRIP, organisasi development. Jadi pendekatan GRIP pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep managerial GRIP ya, yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan
Jane Mountain ya. Yang terakhir adalah third party peacemaking. Jadi dalam menerapkan teknik ini, konsultan organization development berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menangani sengketa atau serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Nah, soal yang terakhir, apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Jadi ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu seperti perencanaan yang matang. Terus yang kedua, adanya pentingnya menyamakan persepsi. Yang ketiga, pemahaman materi pembicaraan, dan yang terakhir, sikap terbuka dan saling menghargai. Nah, berikut jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Change Management. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.